Hari ini kita akan buka-bukaan terkait topik yang lagi heboh. Budi Ari dilaporkan ke polisi oleh kader PDI Perjuangan. Ada kata-kata yang membuat saya marah. Dan mungkin ada beberapa yang teman-teman kader lain di daerah saya sendiri, ada teman-teman yang lain itu WhatsApp ke saya. Dia cuma bilang, ini bagaimana dikaitkan gitu kan? Kok Budi Ari fitnah kita gitu. Waktu itu kita masih meragukan apakah ini suara Budi Ari atau bukan, karena sekarang teknologi kan sekarang bisa ini. Kita ngobrol-ngobrol di situ, kita telepon teman, kebetulan juga kita punya teman yang bisa komunikasi dengan wartawan. Wartawan yang ditelepon oleh Budi Ari. Ya, wartawan yang merekam itu. Itu. Komunikasi dengan Budi Ari itu. Akhirnya ada teman kita yang komunikasi dan mengatakan perjalanan di Bareskrimnya juga tidak mudah. Oh, tidak mudah ya waktu saat melaporkan? Tidak mudah. Berapa lama proses pelaporan itu, Pak? Bung Wira, Anda ada pesan ke Budi Ari nggak? Yang sekarang menghilang. Pesan saya ke Budi Ari, hadapilah semua yang pertanggungjawabkan ucapanmu itu. Kan begitu, udah muncul aja pertanggungjawab sebagai laki-laki. Kan gitu kan? Bersama saya ada Bung Angga dan Bung Wira. Ya, terima kasih sudah hadir di acara buka-bukaan di Genbi. Kita akan mulai perbincangan. Saya mulai dulu dari Bung Angga ya. Bung Angga ini kan yang melaporkan waktu itu ke Bareskrim ya. Kemudian kalau Bung Wira ini juga seorang advokat, seorang pengacara yang juga kader dari PDI Perjuangan. Nanti kita akan lihat, kita akan simak perspektif kader dan juga perspektif hukum ya dari kasus ini. Nah, mungkin untuk mengingatkan Anda bahwa Budi Ari melontarkan tuduhan atau fitnah bahwa otak framing terkait dengan 50% jatah judi online, itu kata Budi Ari dalam rekaman yang beredar itu dikaitkan dengan PDI Perjuangan dan Pak Budi Gunawan, Menko Polkam. Nah, karena itu kader PDI Perjuangan yang merasa tercemari nama baik partainya melaporkan ke polisi. Nah, saya mulai dari Bung Angga. Kenapa kader PDI Perjuangan melaporkan Budi Ari ke polisi? Silakan, Bung. Pertama-tama mungkin Bung, jadi saya ucapkan terima kasih dahulu terhadap teman-teman, kawan-kawan kader PDI Perjuangan yang telah membersamai saya di Bareskrim Mabes Polri. Kami bareng-barengnya. Ada Bang Wira, terus ada Bang Budi, terus juga ada Kak Novi, 8 ada 8 orang, Bang Boni, Bang Rusli dan lain-lain. Pertama, waktu itu saya memang sempat dengar desas-desus masalah partai saya sendiri, PDI Perjuangan itu dikait-kaitkan dengan judi online. Nah, saya pikir itu memang ada sebelumnya kan memang ada isu lain ya, mitra judul segala macam. Saya pikir bukan PDI Perjuangan gitu kan. Tapi pada saat ramai-ramai partai mitra judul itu adalah rekaman yang katanya Budi Ari dengan wartawan. Pada saat itu saya sedang di Pengadilan Jakarta Pusat. Tanggal 26. Sidangnya Pak Sekjen Pak Hasto. Pada saat itu saya di scroll handphone itu saya lihat ada rekaman itu. Saya dengarkan, lama-kelamaan makin menjurus ke partai PDI Perjuangan. Terus setelah itu ada kata-kata yang membuat saya marah. Dan mungkin ada beberapa yang teman-teman kader lain di daerah saya sendiri, ada teman-teman yang lain itu WhatsApp ke saya. Dia cuma bilang, ini bagaimana dikaitkan gitu kan? Kok Budi Ari fitnah kita gitu. Nah, dari situ muncul ada bahasa Budi Ari yang mengatakan otak dari framing judul itu adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Itu yang buat kita marah. Ya, sebagai pejabat publik,
sebagai menteri harusnya Budi Ari kan punya etika, etika dalam bertindak, berbicara maupun ya melakukan kebijakan. Tapi pada saat di percakapan itu seperti memang orang kesal, memang orang dendam dengan partai saya gitu kan, partai kita semua gitu. Dan sebagai kader yang menjunjung tinggi etika seperti yang Bu Mega pernah bilang, jangan punggungi rakyat gitu kan. Kasus judi online ini kan mungkin menyasar tuh kelas bawah. Saya pernah dengar juga bahwa kita kan partai wong cilik, terus kita bersama rakyat. Judi online ini memang musuh kita bersama. Pada saat ada lontaran seperti itu, seperti framing fitnahan yang sangat menusuk kepada partai. Nah, dari situ saya memberanikan diri untuk ini harus masuk ke ranah hukum karena supaya menjadi contoh bahwa pejabat publik itu harus hati-hati dalam berbicara. Ya diskusi dengan Bung Wira gitu kan. Akhirnya kita sepakat tanpa instruksi dari petinggi partai, kita sebagai kader yang marah, punya kesadaran, akhirnya ya kita laporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dan memang untuk perjalanan di Bareskrimnya juga tidak mudah. Oh, tidak mudah ya waktu saat melaporkan? Tidak mudah. Berapa lama proses pelaporan itu waktu itu? Kita datang itu jam 10 lewat 15 lah ya. Gitu. Jam 10 sampai jam setengah. Jam setengah 6 ya? Betul. Lumayan juga untuk bikin laporan ya? Iya, laporan gitu. Biasa, kita proses. Iya. Oke, sekarang saya ke Bung Wira. Bung Wira, ketika melaporkan kader itu apa pasal-pasal yang juga mau dipakai untuk menjerat Budi Ari yang tertulis dalam laporan itu? Baik, Bu, terima kasih. Jadi saya jelaskan terkait dengan laporan yang kami buat ya. Jadi tanggal 27 itu tanggal 27 kami ke Bareskrim bersama-sama. 27 Mei ya. 27 Mei. Ya. Benar tadi yang disampaikan itu hari Senin ya. Selasa ya, Selasa. Berawal dari kita ketemu pada saat sidang Pak Sekjen. Jadi kita ada teman-teman Mas Angga ini ada melihat itu. Ada percakapan, video percakapan antara Budi Ari. Waktu itu kita masih meragukan apakah ini suara Budi Ari atau bukan, karena sekarang teknologi kan sekarang bisa ini. Kita ngobrol-ngobrol di situ, kita telepon teman. Kebetulan juga kita punya teman yang bisa komunikasi dengan wartawan. Wartawan yang ditelepon oleh Budi Ari. Ya, wartawan yang merekam itu. Komunikasi dengan Budi Ari itu. Akhirnya ada teman kita yang komunikasi dan mengatakan bahwa itu benar. Memastikan ya wartawan itu bahwa itu suara Budi Ari, itu yang lebih penting ya. Betul. Jadi akhirnya kita simpulkan pada hari Senin itu, ya udah besok kita ke Bareskrim. Ini tanpa perintah dari pimpinan dari partai enggak, tapi kan kesadaran saja. Kesadaran kami saja, ya sudah, kami waktu itu sebenarnya datang 10 orang. Yang data itu yang masuk itu 8, yang 2 itu di luar. Oh, 10 orang semua waktu itu ke Mabes ya. Waktu itu yang semua. Tadinya kalau memang mau diperbolehkan oleh polisi, kami membuat laporan satu-satu. Satu orang satu gitu, buat laporan. Namanya juga kader masing-masing kan. Gitu. Nah, tapi kan komunikasi kita ke penyidik, komunikasi ke penyidik IT dan cyber lantai 15 dan di lantai 4 ke Pidum, kita komunikasi. Diputuskanlah kita satu aja. Ya sudah. Apa yang menjadi substansi perlaporannya adalah fitnah dan pencemaran nama baik yang dibuat dari rekaman itu. Jadi kan intinya yang kami ambil dari sebegitu panjang rekaman itu, di situ dia betul-betul menyampaikan dengan jelas bahwa framing ini semua adalah otaknya PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Itu ucapan dari Budi Ari ya? Itu ucapan dari Budi Ari yang terekam di dalam percakapan itu. Bermula dari dakwaan ada perkara judul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di dalam dakwaan itu menyebutkan bahwa
hasil dari penjagaan website judi online itu dibagi 3. Ini pembagian 3-nya begini ya. Saya bicara dakwaan. Di dalam dakwaan itu dibagi 3. Ada saya lupa nama-namanya, tapi ada yang 20%, ada 30%, ada 50% untuk menteri, Pak Menteri. Ditulis di situ namanya, Pak Menteri, ditulis nama di situ Budi Ari Setiaji. Ditulis di situ di dakwaan, ya. Tapi begitu di dalam percakapan itu mengatakan bahwa penyebutan namanya di dalam dakwaan itu adalah framingnya dari PDI Perjuangan. Itu yang kami tidak terima. Itu yang kami membuat kami marah sebagai kader, menuduh PDI Perjuangan, memframing dirinya. Lah kan kita bertanya, Budi Ari ini siapa dengan PDI Perjuangan? Kalau dibandingkan dengan PDI Perjuangan, nggak ada apa-apa yang di Budi Ari ini. Kan begitu. Akhirnya kan teman-teman kita saat itu, ya sudah, kita buat laporan aja. Karena kami beberapa teman juga komunikasi dengan ya senior-senior lah. Tapi kita dibilang bahwa jangan marah-marah di luar lah. Jangan marah-marah di luar, kita ini negara hukum dan segala macam. Kita sedang kita sedang menghadapi masalah hukum juga terkait dengan sidang Pak Sekjen kan. Kita juga fokus ke sana. Nah, dia bilang kalau memang mau marah silakan, kita punya negara hukum dan segala macam. Maka dari situ kami menempuh jalur hukum. Ya. Pasal yang ada di dalam laporan kami. Tapi sebentar, sebelum ke sana, berarti informasi 50% jatah untuk Budi Ari itu sumbernya adalah dakwaan jaksa ya? Dakwaan resmi, perkara ya? Dakwaan perkara yang dibuat oleh jaksa. Ada 4 orang terdakwa juga. Penjagaan website di Kementerian Kominfo saat itu. Dan tidak mungkin itu ada intervensi dari PDI Perjuangan atau dari Pak Budi Gunawan kan? Iya, aneh sekali kalau PDI Perjuangan ada orang yang bermasalah hukum, PDI Perjuangan tiba-tiba bisa intervensi. Intervensi, apakah intervensi penegak hukum atau intervensi siapa kan kita nggak tahu. Menurut kami itu tidak mungkin. Makanya kami memberanikan diri bahwa ini tidak mungkin PDI Perjuangan. Terkecuali kalau mungkin yang nama orang ya silakan dipertanggungjawabkan. Maksud saya ini kan tidak hanya sasaran dari Budi Ari, tidak hanya PDI Perjuangan dan Bapak Budi Gunawan, tapi menurut saya kejaksaan juga kena dong. Masa dibilang dakwaannya diotakin oleh PDI Perjuangan sama Pak Budi Gunawan itu kan? Secara kan lembaga. Ada pertanyaan di situ. Berarti kan jaksa ini tidak independen juga dalam dakwaan. Jadi kan seolah-olah juga si Budi Ari menuduh bukan hanya satu pihak. Dia juga menuduh kejaksaan, penyidik ya. Penyidik kan, juga polisi gitu ya. Karena kan dakwaan itu muncul setelah ada proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, kan kita bisa melihat di media Pak yang humasnya Kejagung, Pak Harli ya. Dia mengatakan bahwa itu di nama itu disebut karena ada dakwaan. Itu fakta dalam persidangan. Dan dakwaan bersumber dari penyidikan. BAP, penyidikan dan penyidikan orang. Dan itu kepolisian. Itu polisi. Jadi Budi Ari nggak hanya PDI Perjuangan, kejaksaan juga kena, kepolisian juga kena, itu kan. Iya betul. Oke, dari omongannya Budi Ari. Nah, kembali ke soal itu tadi apa pasal-pasal dan ini yang jadi, awalnya memang kami ajukan pasal itu yang ada 3 ya. Pasal 310 dan 311 KUH pidana. Dan pasal 27 ya, pasal 27 huruf A Undang-Undang ITE. Tapi yang masuk di dalam setelah kami diskusi, argumentasi dan dengan penyidik ya disimpulkan bahwa ini 310 311 gitu. 310 311 apa itu? 310 itu adalah pencemaran nama baik, 311 itu fitnah. Gitu. Jadi pasal itu yang masuk berdasarkan kita diskusi kita dengan penyidik ya. Gitu. Ancaman ininya di situ kalau dilihat di pasalnya ada pasal 310 itu ada 9 bulan, pasal 311 itu ada 4 tahun. Oke. Gitu. Baik, setelah kader, saya mau ke Bung Angga. Setelah beberapa kader melaporkan, terus respon kader yang lain gimana? Setelah mengetahui kader itu udah banyak teman-teman sih yang informasikan ke saya, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Akan melaporkan Budi Ari juga. Karena memang ini sudah mencederai bukan hanya perseorangan tadi. Ini satu partai kena gitu kan. Apalagi
omongannya di percakapan itu, pembicaraannya itu lebih jelas sekali bahwa otaknya adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Gitu. Jadi memang kemarahan saya bukan hanya saya ternyata. Ternyata kawan-kawan di daerah juga sama. Marah juga. Nggak terima lah ya. Tidak terima partai seperti itu kan. Gitu. Ya saya tambahkan Bung terkait dengan itu apakah kader-kader yang juga. Ini bukan hanya kami ada di kemarin datang ke Barreskrim yang marah. Sampai malamnya pun, besoknya pun saya banyak ditelepon sama teman-teman. Ya. Tapi mereka takut bergerak saat itu. Saya bilang udah bergerak aja, bawa aja sebagai kader. Kita ini datang sebagai kader. Karena kemarahan itu yang divina itu dia bukan mengatakan person atau nama per nama, bukan. Tetapi dia udah menyebut dengan jelas institusi partai kita yang kita sayangi gitu. Maka kita harus sebagai kader, kita harus melakukan pembelaan terhadap fitnah-fitnah yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang saya sampaikan. Nah, kalau nggak salah beberapa teman yang sudah buat laporan, hari ini pun ada yang buat laporan ya. Tapi kita tunggu laporan dari mereka ya. Hari ini ada yang mengajukan laporan. Kemarin juga? Saya ditelepon hari Sabtu, saya ditelepon ada teman lah dari daerah jauh dari Jakarta. Mereka meminta kalau kami laporkan bagaimana? Silakan sebagai kader, silakan. Sebagai kader. Sebagai kader silakan. Kami tidak memberikan instruksi, tidak ada perintah dari partai untuk membuat laporan. Tapi bagi siapa kader yang merasa tersakiti atas fitnah itu, silakan lapor. Gitu. Daripada bereaksi di luar hukum. Daripada kita beraksi di luar hukum, kita marah-marah di luar di jalanan dan segala macam, mengganggu ketertiban umum, mengganggu perjalanan masyarakat di jalan. Udahlah, kita jemput jalur hukum aja. Kita percayakan kepada pihak kepolisian, kepada pihak penegak hukum untuk ini diusut gitu loh. Gitu. Bung Wira, saya kan nonton Anda di beberapa televisi bicara soal ini, juga terkait juga dengan beberapa orangnya Budi Ari lah, baik yang dari Projo ataupun yang lain. Dan juga di situ ada masalah katanya mau klarifikasi atau mau minta maaf dan sebagainya. Dan menurut Anda sampai sekarang gimana itu terkait itu? Iya, saya beberapa kali bertemu di beberapa media perwakilan atau juru bicara dari Budi Ari. Mereka selalu mengatakan bahwa kalau ditanyakan oleh pembawa acara, lu Budi Ari kapan klarifikasinya? Jawabannya selalu hampir semua sama. Sedang melakukan tabayun, nanti akan lakukan klarifikasi, nanti akan menghubungin teman-teman dari Partai PDI Perjuangan, kan gitu-gitu jawabannya. Dan hingga saat ini, tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Tidak ada reaksi apapun yang dilakukan oleh Budi Ari. Yang kami lihat yang kami tahu sebagai pelapor, sebagai pihak yang tersakiti, kami tidak melihat itikat baik itu dari Budi Ari. Saya tidak tahu dia minta klarifikasi ke siapa. Sampai sedetik ini kami tidak melihat. Padahal dari jauh-jauh hari sudah dihimbau. Bukan hanya kami, kader-kader senior juga banyak yang menghimbau beliau untuk bisa ya udah klarifikasi, jangan fitnah sana fitnah sini. Tapi hingga saat ini, detik ini kami tidak melihat. Kita kemarin waktu saya di salah satu media, saya sebutin TV One saya diwawancara di situ, saya bilang saya sampaikan bahwa sampai saat ini kami nggak tahu ini orang ini di mana, masih ada di Indonesia atau enggak, masih hidup apa enggak. Siapa? Budi Ari. Pendapat saya karena saya sampaikan begitu. Saya sampai saat ini orang ini kemana? Kok nggak muncul? Apakah dia masih ada atau tidak? Karena kenapa? Loh kok dia biarkan begini terus? Dia biarkan berlalu-lalu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Jangan tunggulah semakin marah kader-kader PDI Perjuangan di daerah dan di mana-mana, gitu kan? Udahlah, nggak apa masalahnya. Kalau berarti kalau Anda benar-benar punya bukti, ya udah ungkap bukti itu. Tapi kalau tidak, ya minta maaf dan segala macam. Sesuai dengan arahan senior-senior kami di partai, kan begitu. Saya nonton siapa itu yang seakan-akan saya ngelihat wakil dari Projo seakan-akan ini kan sekarang mau menyalahkan wartawan karena itu disebut katanya itu perbincangan percakapan private, tapi kemudian direkam, kemudian diunggah, kemudian disebarluaskan. Jadi mereka masih mau ngeles lah istilahnya. Tanggapan Anda gimana? Tanggapan saya terkait dengan itu masih
hanya ini bukan substansi sebenarnya, ya. Karena kenapa? Tindakan orang yang yang kita anggap yang posting lah ya, atau mendistribusikan dengan apa yang kami laporkan berbeda. Oh, berbeda ya? Berbeda. Pasalnya juga berbeda. Pasal mendistribusikan dan segala macam. Ini kami pasalnya adalah pasal fitnah. Oh, fitnah. Pencemaran nama baik ya? Pencemaran nama baik. Oh, makanya nggak pakai undang-undang ITE ya? Iya. Karena kan kalau kami pakai itu, maka kena juga. Kami tidak melaporkan itu. Apakah dia sedang melakukan tugas jurnalistik atau bukan? Ya silakan. Tetapi kan kami yang yang kami tersinggung itu adalah ucapan di dalam percakapan itu. Dia sampaikan bahwa itu adalah privat dan segala macam. Begini, menurut saya, kalau kita bicara masalah hukum, kalau masih di dalam pikiran kita, pikiran tidak bisa dihukum. Tetapi kalau kita sudah sampaikan ke orang, kemungkinan untuk bocor itu bukan privat lagi, itu sudah menjadi umum. Menjadi umum ya. Karena ada orang lain mengetahui. Apalagi yang ditelepon tuh wartawan ya. Apalagi orang media, lain bukan bagian, contohnya bukan bagi keluarga atau apa segala. Ini orang atau luar. Orang luar ya. Apalagi wartawan boleh saja. Dan kalau dari nada percakapan itu kan Budi Ari itu mau protes ya terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media itu kan. Betul. Saya mendengarkan percakapan itu, tapi ini si Budi Ari seolah-olah nih marah. Saya ingat sekali dia bilang begini, ngapain kamu tulis begitu? Ya, ini kamu tahu nggak ini siapa yang main? Kan gitu-gitulah dia marah. Tahu nggak kamu? Gitu dia. Bentak-bentak jadi kan nadanya intonasinya sangat marah. Gitu. Akhirnya dia mungkin membela dirinya dalam hal sedang terdesak, dia asal bunyi aja menyampaikan bahwa ini orangnya ini. Begitu si wartawan itu mengatakan, ada satu momen dia mengatakan bahwa apakah tidak terlalu bahaya menuduh ini Pak? Dia bilang menuduh Pak Budi Gunawan. Udahlah itu nanti aja lah. Gitu-gitu. Jadi begitu dikonfirmasi ulang, dikonfirmasi balik sama wartawan, dia malah ketakutan duluan gitu. Nah, jadi itulah yang kita bilang bahwa itu tindakan yang berbeda. Yang kami laporkan adalah fitnah, yang dia bilang ini adalah tindakan wartawan. Itu adalah urusan lain. Dan sebagai seorang pejabat publik apalagi menteri, harusnya Budi Ari itu tahu ya. Kalau misalnya dia keberatan dengan pemberitaan, dia kan bisa mengajukan hak jawab atau dia mengadukan ke Dewan Pers. Bukan nelpon sambil marah-marah. Betul. Betul. Kalau memang itu sebenarnya apa yang di dalam dakwaan itu tidak benar, dia kan harusnya klarifikasi. Dia kalau perlu dia minta ke pengadilan, hadirkan saya sebagai saksi biar saya jelaskan. Kan begitu. Tapi kan justru dia begitu ada dibacakan di pengadilan, ditulislah media, dia malah marah-marah dan menuduh pihak lain. Bagaimana? Aduh, agak sulit ini. Seorang pejabat negara dengan membuat asal bicara saja, asal nuding, repot. Bukan nggak, sampai saat ini belum ada perkembangan, misalnya dari klarifikasi Budi Ari, kemudian juga apakah ada mau permintaan maaf ataupun juga belum ada panggilan juga dari polisi terkait dengan pelapor. Sampai saat ini belum ada kemajuan. Belum ada sama sekali kontak dari Bareskrim. Ini nanti saya bisa diskusi dengan Bung Wira advokat tindak lanjutnya. Tapi terlepas dari itu, ya seperti tadi Pak Budi Ari ini kan memang menteri dan harus tahu etika. Kalau memang menteri-menteri seperti ini, bagaimana jadinya negara ini? Kita rakyat kecil. Satu hal lagi bahwa kami kader PDI Perjuangan ini sekarang itu sedang bersedih tadi dengan kriminalisasi sekjen kami Pak Hasto gitu kan. Ini kan juga bergulirnya hampir sama nih. Dulu pertama masalah Pak Hasto ini Harun Masiku yang terus dinaikkan gitu kan. Mungkin Pak Hasto memang orang yang penyabar, sudah biarkan saja. Lama-lama kan makin mencuat di bawah ini. Nah, sekarang terbukti di sidangnya bahwa ini ada kriminalisasi. Nah, kalau ini dibiarkan, masalah judi ini, PDI Perjuangan ini ternyata memang dapat dari judi seperti yang dituduhkan seorang menteri. Lama-lama akan
Iya, publik itu akan terbentuk opini itu dan kriminalisasi terhadap sekjen bisa terulang dalam kasus judi online. Itu yang menurut pandangan dari kader-kader PDI Perjuangan sendiri. Nah, sikap kalau belum ada respon ini gimana selanjutnya dari kader PDI Perjuangan ini? Kalau saya sih dan teman-teman, Budi Ari sebagai menteri harus ksatria. Hadapi semua yang diucapkan. Kalau memang dia memang itu hanya ada buktinya, silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tetap kenapa memfitnah partai PDI Perjuangan? Tapi sampai saat ini Budi Ari masih sembunyi, nggak tahu di mana rimbanya, tidak bertanggung jawab, malah mengirimkan wakil-wakil atau jubir-jubir dia didesak. Ya, saya terakhir kepada Bung Wira. Ya, ini seperti yang saya tanyakan tadi kan, terkait laporan kan sudah ke polisi, progres yang belum ada dan sebagainya, apa yang mau dilakukan? Ya baik, ya kita tunggu dulu ya dari kepolisian ya. Pasti kan mereka juga butuh waktu untuk melakukan klarifikasi. Tapi waktu laporan bukti-bukti udah dikasih ya? Kita sudah lengkap. Bukti awal lah ya. Bukti awal. Kita lampirkan juga apa yang semua itu. Video rekaman percakapan itu yang sudah disebarkan dari beberapa media sosial, ada dari TikTok, Facebook, Instagram segala macam itu. Jadi dia tidak hanya dari satu akun YouTube media itu, tapi ada beberapa. Karena kan di pertama dibuat di sini akhirnya kan banyak orang yang share dan segala macam, ya kan? Nah itu kita jadikan bukti. Kita juga rekaman itu kita masukin dalam flash disk juga, kita serahkan. Bukti awal ya sudah. Kita tunggu dulu ya dari kepolisian. Nanti kalau memang seandainya dalam waktu beberapa hari ke depan tidak ada konfirmasi, kami akan tanya nanti ke Barreskrim bagaimana kelanjutannya. Itu dia tadi. Jangan begini loh. Jangan sampai masyarakat itu timbul lagi no justice itu gitu. Udahlah. Kalau memang itu ada, lakukan penyelidikan dan penyidikan terkait suatu laporan masyarakat. Laporan masyarakat bukan hanya laporan yang dikatakan oleh laporan masyarakat itu, bukan hanya laporan orang-orang besar juga. Jadi nanti timbul lagi pemikiran opini di masyarakat bahwa tumpul ke bawah gitu, tumpul ke atas gitu kan. Tapi tajam ke bawah ini hukum kan. Janganlah dibuat begitu. Udah, kalau memang seandainya apa yang diucapkan Budi Ari itu di dalam percakapan itu ada buktinya, silakan tunjukkan. Kalaupun orangnya dituduhkan di situ, institusi yang dituduhkan di situ ada buktinya, silakan tunjukkan juga. Kan begitu kira-kira. Sehingga tidak ada opini yang negatif di masyarakat yang berkembang. Begitu. Tapi saya yakin tidak mungkin PDI Perjuangan ngurusin gitu-gituan, Pak. Nggak ada urusannya. Urusan pidana itu urusan pidana kecil, Pak. Nggak mungkin PDI Perjuangan framing ini biar masuk namanya jauh. Saya berani katakan itu jauh dari apa yang disampaikan oleh Budi Ari. Ini Budi Ari aja nih sedang berlindung aja nih. Namanya disebut di dalam dakwaan, dalam penyelidikan satu tindak pidana, disebutkan namanya. Dan itu dikatakan oleh dari kejaksaan, mengatakan bahwa itu fakta yang ada di dalam BAP, di dalam berkas ada nama Budi Ari menyebutkan begitu. Dia mendapatkan 50% jatah penjagaan judi online itu. Gede, Pak. Uangnya gede itu. Gede ya. Saya dituliskan di dalam dakwaan dan jelas dan clear, terang. Jelas dan terang dikatakan begitu. Yang terakhir itu yang ketangkap itu. Ada total 40, kalau nggak salah 46 miliar. Karena kan setiap ada website itu diserahkan kepada orang tim ini. Ada awal-awal diserahkan sepuluhan, terus ratusan, sampai ribuan website. Dihitung 8 juta satu website aja. Satu website berapa ribu? Nah, berapa ribu? Yang dijaga. Yang dijaga, jangan sampai diblokir. Karena dia tidak blokir, maka dia kasih jatah bagian 8 juta per website. Nah, itu dibagi 3. 20%, 30% kepada terdakwa nih ya. Tapi saya lupa nama-namanya ini. 20% ke si A contohnya ya, 30% ke si B, 50% ke Pak Menteri. Itu di dalam dakwaan. Dalam dakwaan. Bukan kata orang, itu dalam dakwaan yang sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan tuntutan oleh penegak hukum. Dan sekarang disidang di pengadilan. Bung Wira, Anda ada pesan ke Budi Ari nggak? Yang sekarang menghilang. Pesan saya ke Budi Ari, hadapilah semua yang pertanggungjawabkan ucapanmu itu. Jangan
berlindung di balik, apakah di balik karena Anda pejabat saat ini atau di balik apa-apa, janganlah berlindung di balik orang lain. Kan begitu. Udah muncul aja pertanggungjawab sebagai laki-laki. Kan gitu kan? Itu pesan saya. Karena kenapa saya sampaikan sekeras itu, Bung? Ini kan dari kemarin sudah diingatkan. Udahlah klarifikasi, udah sangat baik, Pak. Baik. Kurang baik apa senior-senior PDI Perjuangan menyampaikan itu. Udahlah klarifikasi aja, jangan fitnah. Saya pikir juga nggak sampai panjang sekarang. Kalau yang senior kan masih minta klarifikasi, minta maaf sama ini kan. Tapi tidak dilakukan. Dilakukan. Akhirnya kader juga punya hak untuk membela juga, ya kan, membela kehormatan partai. Mereka punya kader saya, dia dan lain-lain kader itu wajib baginya membela marwah. Marwah partai itu, Pak. Karena dia dia ada di situ gitu. Yang penting dalam koridor hukum itu yang dalam koridor hukum itu yang penting. Baik. Terima kasih Bung Wira, Bung Angga sudah nggak terasa perbincangan kita ini. Terima kasih sudah hadir di acara Genbi. Baik pemirsa kanal YouTube Genbi. Demikian buka-bukaan bersama pelapor Budi Ari ke polisi, ada Bung Angga dan juga Bung Wira, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.